Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Kita patut bersyukur pada pagi hari yang baik ini karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan sekolah minggu Resort Cengkareng Jakarta Barat untuk beribadah secara online walaupun kita hanya di rumah saja. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, kita angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami datang ke rumah-Mu yang kudus, memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu di dalam ibadah jemaat ini. Kami datang ke hadapan-Mu sebab firman-Mu telah mengajarkan bahwa Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang datang berdoa kepadamu. Firman-Mu juga menjadi andalan serta penghiburan bagi kami dan yang tidak akan kami lupakan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami berdoa kepadamu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi Mata Tuhan Melihat.
Adik-adik sekolah minggu masih semangat? Tentunya masih semangat ya. Baiklah, walaupun kita di tengah-tengah pandemi saat ini, kita tetap bersyukur, tetap memuji muliakan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi dari nyanyian Yesus pokok dan kitalah caranya. Hai anak-anak sekolah minggu, tita kita pada hari ini adalah tita kedua. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah dan beribadah kepadanya. Artinya, kita harus takut akan Allah serta mengasihinya. Jangan berbakti dan melakukan penyembahan kepada berhala. Jangan melakukan penyembahan, memohon berkat atau perlindungan dari benda apapun serta kuasa apapun, sebab semua itu tidak akan mampu mendatangkan apa-apa bagi kita. Hanya Allah satu-satunya jaminan keselamatan dan sumber berkat. Adik-adik sekolah minggu semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita siapkan hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan firman Tuhan boleh membawa berkat, boleh membawa damai, sejahtera, sukacita bagi kita adik-adik sekolah minggu. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita mendengarkan sebuah lagu. Kita angkat satu lagu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Ku
Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat segala penyertaan-Mu Bapa, buat segala cinta kasih-Mu Bapa. Engkau masih menyertai kami, anak-anak sekolah minggu, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu Bapa. Engkaulah yang menyertai anak sekolah minggu kami Bapa. Engkau bukakan pintu hati pikiran mereka Bapa, agar mereka siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Engkau juga menyertai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tahu nggak firman Tuhan pada hari ini diambil dari mana? Ya, betul. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Kakak tunggu. Udah? Nah, udah semua buka Alkitabnya? Udah semua dapat Kejadian 11 ayat 1 sampai 7? Kalau udah, kita baca bersama-sama. Judulnya adalah Menara Babel. Isinya, adapun seluruh bumi satu bangsanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinir. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserap ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah isi dari firman Tuhan. Nah, adik-adik, spesial hari ini judul khotbah kita tentang menara Babel. Kakak Teri mau dengar nih. Kalian sudah tahu nggak cerita tentang menara Babel? Pernah dengar nggak? Belum? Oh, ternyata ada yang sudah pernah dengar, ada juga yang belum tahu ceritanya. Nah, sebelum kakak sampaikan firman, kalian bisa lihat cuplikan berikut ini tentang menara Babel.
segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Nah, adik-adik, udah ditonton nggak cerita tentang Menara Babel? Udah kan? Apa sih yang kita tahu tentang Menara Babel itu? Oh, kalau di sekolah minggu biasanya ceritanya identik dengan Menara Babel itu adalah kacau balau. Ya, kacau balau. Nah, di dalam cerita ini cerita tentang dimulai dari manusia itu selamat dari badai, cerita tentang Nuh. Nah, pada saat itu ketika manusia sudah terbebas dari bencana itu, manusia mulai merasa mampu melakukan sesuatu tanpa bantuan Tuhan, sebagaimana yang diceritakan di dalam Menara Babel. Nah, adik-adik, ada beberapa hal yang terjadi di dalam kisah Menara Babel. Ayo, apa? Tahu nggak? Yang dari kisah Menara Babel itu ada dikatakan tadi, yang baca firman Tuhan dikatakan bahwa manusia itu merencanakan
akan membangun menara tanpa melibatkan Allah. Mereka ingin membangun menara yang tinggi sekali, lebih tinggi dari Monas. Aduh, Monas nggak seberapa deh. Menara Eiffel, aduh nggak seberapa. Mereka ingin membangun menara sampai ke langit, tapi mereka tidak melibatkan Allah. Nah, adik-adik, ketika di rumah, ketika ada orang tua, anak, sama dengan yang dianggap menjadi Tuhan di dalam keluarga adalah Allah di dalam keluarga adalah orang tua. Ketika kamu tiba-tiba teman kamu mengajak, ayo yuk kita bermain game, ayo yuk kita bermain sepeda, ayo yuk kita jalan-jalan ke mall. Tapi kalian pergi itu tidak memberitahu kepada orang tua. Kalian nggak tahu, masih kecil pergi bermain game dengan teman-temannya. Nggak tahu rupanya besok ulangan di sekolah. Teman-teman kamu ngajak ke mall, kamu nggak pernah ke mall, nggak tahu jalan, nyasar. Pernah nggak kalau jalan-jalan nyasar? Ketika kamu bermain sepeda, tiba-tiba di jalan itu ada kecelakaan. Wow, takut nggak? Ya, ketakutan. Ada begitu banyak kejadian yang terjadi sama kamu kalau kamu tidak melibatkan orang tua kamu. Itulah yang terjadi di sana. Yang pertama, mereka itu nggak ada melibatkan Allah sama sekali. Mereka hanya ingin menyamakan dirinya sama seperti Allah. Mereka ingin sampai setinggi langit. Yang kedua, pada saat itu manusia itu hanya mau mencari kemuliaan atas dirinya. Mereka, marilah kita cari nama. Marilah kita cari nama di sini. Siapa sih di sini yang pernah cari nama? Bukan cari nama, nama kamu si cantik, nama kamu si Johannes, nama kamu si Michael. Bukan itu yang dicari, bukan nama itu yang dicari, tapi nama. Mereka ingin supaya terlihat mulia. Coba dulu kakak punya ilustrasi. Ketika itu suatu hari guru kamu ngasih tugas tuh sekolah, PR yang paling susah apa? Ya pastinya nggak salah lagi matematika. Nah, kamu suruh tuh nyampe di rumah, mami, mama, aku ada PR, tolong dong kerjain. Datang kata mama kamu, aduh kalau orang tua sekarang kan supaya nggak repot, supaya nggak nangis, kadang yaudah sini mama kerjakan. Dikerjakan mamanya, dulu udah dikerjakan. Terus apa? Besoknya ditanya gurunya, ayo siapa di sini yang bisa cari ngerjakan soal-soalnya. Lalu kamu dengan percaya diri maju ke depan, nah, dan jawabannya benar. Tapi kamu nggak tahu bahwa kamu hanya mencari nama supaya kamu, teman-teman kamu memuji kamu pintar. Tapi kamu tidak tahu bahwa itu bukan hasil dari keringatmu sendiri, bukan dari hasil dari pemikiranmu sendiri. Dan yang terakhir, kemudian ada lagi, mereka bertindak melakukan firman atau kehendak Allah. Mereka bertindak melawan firman. Nah, adik-adik, siapa di sini yang suka melawan? Michael, kata mama kamu, coba dulu kamu sapu dulu rumah ini. Michael, hari ini kamu jangan kemana-mana, di rumah saja. Tapi kamu, mama ngapain sih saya di rumah aja? Kan
bahwa ketika kamu pergi ke tempat teman kamu itu sudah mengganggu. Kamu nggak tahu bahwa ketika kamu main ternyata besok lupa. Apa yang terjadi? Aduh, pastinya kamu akan rugi sendiri. Itulah yang terjadi. Dan yang terakhir, ketika manusia itu melakukan sesuatu tanpa melibatkan Allah, ketika manusia itu mencari nama, ketika itu manusia itu bertindak melawan Allah, Allah murka, Allah marah kepada mereka dengan apa? Ia kacau balau ketika mereka membangun menara Babel yang sangat tinggi. Lalu Allah berkata, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Terbayang nggak ketika pada saat itu orang-orang di sana membangun sebuah menara, tiba-tiba teman ayah suruh, tolong dong, saya mau pasir. Tiba-tiba yang dikasih apa? Sendok. Saya mau ini, dikasih yang lain. Jadinya bangun menara itu tidak terbangun, yang ada kacau balau. Mereka tidak menjadi membangun menara itu. Itulah yang terjadi karena mereka manusia itu bertindak melawan Allah. Jadi Allah tahu apa yang di pikiran mereka, hal terkecil apapun yang mereka pikirkan, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa tujuan mereka. Tuhan tahu apa rencana dari mereka membangun menara itu. Karena tidak sesuai dengan perintah Allah, lalu Allah murka. Nah, dari ayat ini apa yang kita pelajari? Manusia itu harus tunduk dan taat kepada Allah. Manusia itu harus tunduk dan taat kepada Allah. Lalu kita tahu bahwa Allah itu Maha tahu. Hal kebohongan sekecil apapun Allah tahu. Dan Allah akan menghukum manusia jika tidak taat kepada Allah. Tidak hukumannya tidak dipukul, tidak. Nggak kayak kalau kamu nggak mau mendengarkan nasihat orang tua, mama kamu pukul, bukan begitu. Tapi itu kamu akan mendapatkan sesuatu dari hasil kerja kamu. Kamu akan mendapatkan sesuatu dari tindakan kamu kalau kamu tidak melakukannya sesuai dengan perintah Allah. Contohnya begini, di sekolah hal sederhana, di sekolah pasti di sekolah itu ada peraturan. Lalu kamu datang jam, seharusnya sekolah itu masuk jam berapa? Jam 6:30 atau jam 7. Lalu kamu datang dengan santainya, dengan gagah datang ke sekolah jam 8. Apa yang terjadi? Ya, kamu pasti akan dihukum. Demikian juga Allah akan menghukum manusia jika tidak taat kepada Allah. Dan yang terutama di cerita ini bahwa manusia itu tidak boleh sombong, karena di sini banyak diajarkan tentang mereka lakukan tentang kesombongan. Karena mereka merasa hebat, maka mereka membangun menara Babel yang setinggi-tingginya, membangun menara untuk mencapai langit. Tapi mereka menyembuhkan dirinya. Jadi manusia tidak boleh menyembuhkan diri di saat kita mampu melakukan sesuatu, seperti yang terdapat di Yakobus 4 ayat 6. Kamu bisa cari apa isi dari Yakobus 4 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan untuk mengakhiri firman Tuhan, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang penuh dengan sukacita Bapa, terima kasih Bapa, Engkau masih menyertai kami Bapa, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Bapa.
sekolah minggu agar tidak selalu sombong, agar tidak membanggakan diri sendiri Bapa. Ajarkan kami anak sekolah minggu agar selalu taat dan patuh akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Adik-adik yang ada di rumah, kita mengumpulkan persembahan kita ya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita berdoa, diangkat semua tangannya ke atas. Kita mengucapkan Hubere doon hubani harajaon lilebata. Kita ulang ya, 1, 2, 3. Hubere doon hubani harajaon lilebata. Amin. Untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang murah dan pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama mengucapkan toko O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanani hagami, pasada urunani, asetorani, senggoi dalamani, salakah torsan, dohan hasomanani, torang age hujan. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.